Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita awali perayaan Ekaristi ini bersama dengan semua orang kudus dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dipersilahkan berdiri. Agungkan Tuhan kita, terpujilah Allah kini dan selamanya. Dari terbit surya sampai berkumandang nyanyi dalam surga oleh dari dunia seluruhnya, bangsa karena hidupnya di dunia menjadi kita. Mari bersama-sama memuji Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Saudara-saudari yang terkasih, tujuan hidup banyak orang adalah kebahagiaan. Kalau anak-anak belajar di masa sekolah mereka, tujuannya adalah lulus. Ketika orang berpacaran, tujuannya adalah menemukan orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Tujuan orang bekerja adalah mencari sesuatu yang bisa nanti menopang hidupnya di masa depan. Dan bagi orang beriman, tujuan hidupnya haruslah seperti yang kita rayakan pada hari ini, yaitu kebahagiaan kekal bersama Allah.
Itulah sebabnya mengapa gereja mengajak kita hari ini mengenangkan para orang kudus yang sudah mulia. Mereka bukanlah orang-orang yang sekejap mata langsung tiba-tiba mulia, tapi mereka adalah orang-orang yang membaktikan seluruh hidupnya demi kemuliaan Allah melalui penderitaan-penderitaan mereka. Karena itu di awal perayaan ini mari kita juga mohon doa dari para kudus, entah mereka dikenal ataupun tidak kita kenal, agar kita juga kelak boleh bersukacita dan menjadikan diri sebagai bagian kerajaan Allah. Mari hening sejenak, terlebih dahulu kita memeriksa diri kita, manusia yang penuh kerapuhan, penuh kedosaan, agar kita dilayakkan merayakan misteri penyelamatan ini. Marilah kita berlutut. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Dikau, kami meluburkan Dikau. Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar kami semua menghormati para kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus yang telah mulia dan jaya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskannya untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba.
memakai jubah putih, dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling takhta itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tadi siang saya manasin mobil, kemudian saya jalan. Saya tidak punya tujuan, saya hanya memang belum pernah berjalan menuju arah Pusri yang ke sana sampai mentok gitu. Tujuan saya hanya pengen jalan, pengen tahu saja sampai di mana gitu. Dan ternyata di ujung jalan itu
ada gerbang yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang atau sembarang mobil. Ya sudah, setelah itu selesai pulang mentok, pulang lagi ke pasturan. Karena saya memang belum pernah jalan ke Sungai Lais sampai ke ujung, penasaran saja. Tetapi ternyata di situ juga menjadi suatu pembelajaran buat saya. Kalau hanya jalan-jalan dan tidak punya tujuan yang jelas itu rasanya membosankan. Karena tidak tahu, yang penting jalan aja. Tidak tahu harus kemana. Tetapi setelah mentok ya sudah pulang. Tidak ada sesuatu yang dicari. Itulah gambaran orang-orang yang ketika tidak punya tujuan akhirnya harus berjalan. Sehingga dia kadang-kadang bisa kehilangan arah karena nggak jelas. Kalau hari ini gereja merayakan hari raya, bukan sekedar peringatan atau pesta, tapi hari raya. Dan seperti yang juga saya katekisekan beberapa minggu yang lalu kepada jemaat, sebenarnya perintah gereja menganjurkan dan tidak menganjurkan, mengharuskan kita merayakan hari raya itu. Tetapi sekali lagi inilah bagian dari proses iman. Kalau orang punya tujuan dalam kehidupan, contoh saya ambil beberapa contoh supaya gampang untuk memaknai. Anak sekolah dasar kelas 1, kelas 2 ketika dia disuruh sekolah, dia tidak punya tujuan yang jelas. Yang penting orang tuanya membawa anak itu ke sekolah, nak belajar. Anak tidak tahu apa yang harus dia tuju dengan belajar itu. Kalaupun dia bisa ke sekolah, awalnya dia malas, tapi ketika ketemu dengan teman-temannya, dia menjadi senang. Karena apa? Boleh bermain, boleh jajan. Tetapi anak kelas 1, kelas 2 SD sekali lagi belum tahu mengapa mereka harus belajar. Mengapa mereka harus bangun pagi-pagi untuk sekolah, mengapa mereka harus repot-repot mengerjakan tugas di rumah dan seterusnya. Anak tidak tahu. Karena sekali lagi, selain mereka masih kecil, mereka belum punya tujuan. Bahwa mereka nanti satu saat akan menjadi orang yang besar atau orang yang tidak besar, itu bergantung pada zaman sekarang. Itu contoh anak kecil. Atau misalnya pernah ada seorang pemuda yang kanonik dengan saya bersharing, awalnya dia kalau ke gereja itu males-malesan, tetapi satu saat ketika dia ke gereja, dia melihat ada seorang perempuan gadis muda cantik, membuatnya semangat. Maka ke gereja bukan lagi pertama-tama mencari Tuhan, tapi pertama-tama mencari ciptaannya. Wah, misalnya jam 7 orang ini, jadi setiap jam 7 dia pasti pergi ke gereja, berharap dia bisa melihat dari kejauhan gadis idamannya itu. Jadi ke gereja pertama-tama bukan hanya memenuhi panggilannya sebagai orang Katolik, tetapi karena ada sesuatu yang dicari. Itu tujuan juga ke gereja, meskipun sekali lagi tujuannya sangat manusiawi atau sangat lahiriah. Yang dulunya malas, kemudian akhirnya sampai mendapatkan gadis itu dengan perjuangan yang panjang. Tetapi sekali lagi, ya syukurlah bahwa dengan ke gereja akhirnya mendapat jodoh yang seiman. Seperti juga OMK pada zaman itu ya, OMK tidak tahu tujuannya nggak mau ngapain, tapi ternyata setelah itu dapat jodoh. Itu syukur-syukurlah. Atau yang ketiga, orang tua, ya tidak hanya orang tua saja ya. Semua orang itu kalau disuruh bangun pagi relatif, tidak semua, relatif malas. Saya juga malas kalau suruh bangun pagi. Tapi karena ada tugas misa, ya harus bangun pagi gitu ya, mau tidak mau. Tapi kalau disuruh milih, suruh tidur, ya maunya tidur agak panjangan dikit, meskipun tidak sampai siang. Jam 7 itu sudah mentok lah kalau misalnya pas ada libur gitu ya, jam 7. Karena udah terbiasa dengan ritme bangun pagi. Tetapi harus diakui, kalau sebagian orang harus bangun pagi, kalau tidak punya tujuan, malas. Demikian juga dengan orang tua. Kalau orang tua tidak punya tujuan untuk bangun pagi, para ibu misalnya masak air, kemudian mencuci yang kotor, mungkin nanti mempersiapkan, mungkin ibu-ibu juga malas. Tetapi karena dia tahu bahwa tujuannya adalah mempersiapkan pagi itu untuk suami dan anak-anak, maka mereka mengalahkan rasa malas itu dengan bangun pagi. Kita bisa melihat ketika para ibu mungkin juga ketika masih muda belum punya suami, mungkin kalau suruh bangun ya malas-malesan, ke gereja malas-malesan, sama karena tidak punya tujuan. Tetapi ketika orang punya tujuan, maka dia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Itu secara umum.
Seorang bapak meskipun dia lelah, dia tetap akan bangun pagi untuk apa? Pergi ke kantor atau ke toko atau usahanya. Karena dia punya tujuan, saya harus pergi karena saya punya tanggung jawab untuk membiayai kehidupan keluarga saya. Sedangkan anak-anak, ya namanya anak-anak, mereka juga belum punya tujuan, maka ya kalau disuruh bangun ya males. Suruh belajar ke sekolah ya males. Karena apa? Nggak jelas tujuannya. Ngapain bangun pagi-pagi? Mama nih ganggu aja sih, nanti aja gitu. Karena memang tidak punya tujuan anak-anak. Beda dengan orang yang semakin dewasa dalam tanggung jawab, dia pasti tahu apa yang harus diperbuatnya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau orang ingin mencapai suatu mimpi atau meraih cita-citanya, maka dia harus memulai dari sesuatu yang mendasar. Kalau dia ingin menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang guru, menjadi seorang atlet, menjadi seorang musisi dan sebagainya, minimal dia harus belajar membaca, belajar menulis. Maka ketika dia sudah mulai bisa berjalan, kemudian bisa berbicara, maka dia belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung secukupnya. Kenapa? Karena itu bagian mendasar untuk bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Entah menjadi seorang pembesar dalam negara, menjadi seorang musisi, menjadi seorang seniman, menjadi seorang bisnismen, menjadi seorang guru, semua harus dimulai dari yang paling kecil. Membaca, menulis, berhitung. Yang lain-lain ditambahkan, tapi belajar membaca, menulis, berhitung itu sesuatu yang sangat mendasar. Dan itulah gambaran anak tangga pertama yang harus dilalui oleh setiap orang untuk bisa mencapai anak tangga yang paling atas. Sebenarnya kalau kita mengibaratkan tujuan-tujuan kehidupan manusia, misalnya saya belajar dari SD sampai kelas 6, wah selesai, tamat SD, itu baru anak tangga kesekian, belum puncak. Nanti 3 tahun kemudian naik di SMP, selesai, itu belum puncak, baru tangga berikutnya. Nanti SMA, kuliah, kemudian bekerja sesuai dengan profesi atau cita-cita, itu belum puncak. Karena puncak tertinggi adalah tangga tentang kebahagiaan yang sejati, yang tidak lagi perlu diusahakan. Nah itulah yang bagi orang beriman disebut sebagai tangga kerajaan Allah. Tangga kita masih panjang. Mungkin ada yang masih panjang banget, tetapi juga mungkin ada yang sudah tinggal sedikit lagi. Tetapi disitulah kita bisa memaknai bahwa tujuan-tujuan yang kita peroleh selama ini itu hanya tujuan-tujuan kecil. Orang pacaran sekian tahun menikah itu tujuan kecil. Orang berusaha dalam hidup rumah tangga kemudian punya anak itu tujuan kecil. Anaknya dihantar sekolah, anaknya dihantar kuliah, anaknya dihantar menikah, itu tujuan kecil, belum paripurna. Kemudian istrinya, suaminya bisa bahagia, itu tujuan kecil. Tujuan terakhir hidup orang adalah kebahagiaan abadi. Nah, di sanalah orang akan mengalami persatuan dengan Allah. Manusia akan mengalami kebahagiaan selama-lamanya, karena Allah akan menjadi pusat kekudusan, pusat perhatian semua roh dan jiwa yang berbahagia. Kalau seandainya suami istri atau orang yang sedang pacaran mengidolakan sosok artis atau musisi atau tokoh tertentu, kemudian mereka datang ke situ, maka pusat perhatiannya bukan lagi pasangannya, pasti pusat perhatiannya adalah tokoh yang mereka idolakan itu. Jadi pasangannya meskipun dia cinta, tanda kutip akan diabaikan sedikit. Karena apa? Ada idola yang mereka temui bersama-sama. Demikian juga ketika manusia sampai kepada Allah, pasangannya tanda kutip lagi bukan menjadi idola, tetapi Allah adalah pusat perhatian mereka. Tetapi suami dan istri tidak akan ada lagi kecemburuan. Karena yang satu memperhatikan Allah, yang lain memperhatikan Allah, tidak ada kecemburuan. Semua penuh dengan sukacita. Karena apa? Punya pusat perhatian yang sama. Sama seperti kalau tadi saya katakan, dua-duanya punya fans, punya artis atau idola tertentu yang sama.
Mereka tidak lagi perlu menjadi iri. Kamu nih ngapain sih lihat itu? Enggak. Tidak akan terjadi seperti itu. Karena apa? Idolanya ditemui bersama-sama. Itulah kebahagiaan surgawi yang sebenarnya akan kita rasakan dan kita alami pada waktunya. Persoalannya adalah, seperti tadi saya katakan, tidak semua orang yang ada di dunia punya tujuan ke situ. Sama seperti anak SD yang disuruh belajar oleh orang tuanya, dia tidak tahu tujuannya ngapain harus belajar. Mungkin kita adalah salah satunya, apalagi mereka yang belum sempat merayakan hari ini karena kesibukannya. Pagi hari nggak bisa, siang hari nggak bisa, sore seperti ini juga nggak bisa. Maka kita bisa bersyukur bahwa di tengah kesibukan kita sebagai orang-orang yang terkadang tidak mengerti tujuan hidup, kita masih tetap mau belajar seperti anak kecil tadi. Belajar untuk mencari tujuan kehidupan kita. Dan itulah sesuatu yang membahagiakan, saudara-saudari yang terkasih. Yang kedua, berbicara mengenai kekudusan, kekudusan itu bukan melulu haknya Bapak Uskup, para paus, romo, suster, biarawan, biarawati, bukan. Surga itu adalah hak bagi orang beriman yang percaya kepada Allah. Maka kalau misalnya para kaum berjubah itu belum tentu punya hak lebih tinggi daripada kaum awam. Mereka punya hak yang sama. Meskipun dalam teologi gereja, kaum berjubah itu memusatkan perhatiannya hanya pada perkara surga. Iya, karena tidak usah mikirin keluarga lagi ya. Pikirannya adalah bagaimana bisa melayani sebaik mungkin Allah dalam diri orang-orang yang diutus. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa semua orang beriman punya hak yang sama untuk masuk dalam kerajaan surga. Bunda Maria, Bapak Yosef, bukan kaum berjubah. Mereka adalah orang awam. Santa Elizabeth Hongaria, dia bukan orang berjubah, dia seorang istri yang baik dari beberapa anak yang Tuhan karuniakan, setia sampai mati. Yang terbaru, anak muda yang suka main game, yang belum lama dikanonisasi, saya lupa namanya ya. Iya itu. Siapa dokter? Carlos, iya, Carlo. Dia anak muda, masih belasan tahun, sudah menjadi seorang beato. Dia suka mainnya game, tetapi hidup rohaninya tidak disangkal. Setiap hari dia datang ke gereja untuk membaktikan hidupnya kepada sakramen Maha Kudus, menuliskan refleksi-refleksinya agar dibaca banyak orang sambil dia juga main game. Kaum awam, masih muda. Artinya bahwa setiap orang diberi peluang, diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi bagian kerajaan Allah. Dan di sanalah kita bisa percaya bahwa kerajaan surga adalah hak bagi semua orang yang percaya kepada Allah. Terlebih mereka yang seperti dalam bacaan pertama tadi sudah dimeteraikan oleh malaikat. Kitalah orang-orang itu yang dimeteraikan dengan darah anak domba dan melalui pembaptisan. Maka saudara-saudara terkasih, orang kudus itu sekali lagi tadi digambarkan dalam bacaan pertama, jumlahnya ada jelas. Itu orang Israel. Yang dilihat oleh Santo Yohanes itu adalah orang-orang Israel. Jadi jangan salah, waduh, hanya segitu ya jumlahnya yang masuk kerajaan surga. Bukan, itu hanya orang Israel saja. Sedangkan Santo Yohanes melihat di belakang mereka masih ada begitu banyak kumpulan orang-orang yang lain. Dan itu juga nanti termasuk kita ada di situ. Jadi yang sudah diselamatkan dari bangsa Israel jumlahnya sudah ada segitu. Karena yang setelahnya tidak lagi percaya dengan Kristus. Nah, kita bisa melihat sekali lagi, kalau dalam gereja ada hari-hari di mana orang-orang kudus tertentu dirayakan. Santo Petrus dan Paulus punya tanggalnya, Santo Andreas punya tanggalnya, Santo Alfonsus Ligori ada tanggalnya, Santa Lucia ada tanggalnya, Santa Agnes ada tanggalnya, dan sebagainya ada tanggalnya.
Itu adalah orang-orang kudus yang terkenal. Tetapi banyak orang kudus yang tidak terkenal, termasuk leluhur-leluhur kita, mungkin simbah, opa, oma, nai-nai, yeye, dan sebagainya juga ada di sana, sudah bahagia. Tapi mereka tidak dikenal oleh dunia, tapi tidak apa-apa. Mereka sudah menjadi bagian kerajaan Allah karena mereka sudah lepas dari penderitaan dan sudah dianggap layak. Itulah sebabnya mengapa saya berani mengatakan orang kudus itu adalah orang-orang yang sudah menerima Allah sepenuhnya dan setelah melewati masa-masa berat mereka dalam perjuangan di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, mungkin pernah mendengar satu lagu yang sangat terkenal. Pintu surga, di mana engkau berada? Pernah ya? Bagi yang pernah mendengar. Itu sebuah pertanyaan yang diungkapkan sebagai kegelisahan dari orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Dia bertanya, pintu surga di mana engkau berada? Kita sebagai orang Katolik Kristiani nggak perlu bertanya. Kita sudah tidak perlu mencari pintu surga. Kita tidak perlu lagi mencari kerajaan Allah. Mengapa? Karena kita anak-anak Allah. Tugas kita hanyalah menjalankan apa yang Allah kehendaki. Maka saat itulah ketika kita betul-betul sepenuhnya milik Allah dan menjalankan apa yang Allah kehendaki, niscaya kita sudah berbahagia. Jadi nggak perlu lagi mencari kerajaan surga. Kerajaan surga itu sudah ada. Tugas kita hanyalah menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Maka dalam perbuatan-perbuatan kasih, kita diundang untuk mengungkapkan Allah sendiri. Dalam tulisan Bapa Suci, Gaudete et Exsultate, satu frase yang tadi saya bacakan di bagian akhir, bergembiralah dan bersukacitalah. Gaudete et Exsultate, Bapa Suci mengatakan bahwa semua orang mempunyai peluang untuk menjadi orang-orang kudus. Selama masih hidup di dunia, peluangnya juga sangat besar. Contohnya bagaimana? Bapa Suci mengatakan, kalau Anda sebagai orang tua, jadilah orang tua yang membahagiakan anak. Kalau Anda sebagai mertua, jadilah mertua yang juga membahagiakan menantu dan cucu. Kalau Anda sebagai seorang anak dan anak menantu, bahagiakanlah orang tua dan mertua. Kalau Anda sebagai seorang guru, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang karyawan, jadilah pribadi-pribadi yang menyenangkan tempat Anda bekerja. Itu pesan Bapa Suci kita. Jadi menjadi orang kudus itu adalah panggilan sederhana. Kalau Anda sebagai anak, jadilah anak yang membahagiakan orang tua. Kalau Anda sebagai seorang menantu, bahagiakanlah mertua yang sudah melahirkan pasangan Anda. Kalau Anda sebagai mertua, bahagiakanlah keluarga-keluarga baru yang sekarang Anda miliki, menantu dan juga cucu-cucu dan sebagainya. Jalannya sederhana, tetapi kita diajak untuk terus menjadi pribadi yang sadar bahwa kerajaan Allah sudah kita miliki, hanya tinggal dibagikan saja. Itu panggilan kita. Dan itulah sebabnya mengapa kita terus diajak untuk selalu bertobat. Dalam doa tobat tadi, kita sudah kesekian puluh ribu kalinya mengatakan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Maka mari kita menyadari, apakah dengan 4 hal tadi saya sebagai pribadi sudah betul-betul menjalankan kehendak Allah? Kalau dengan pikiran saya bagaimana? Dengan perbuatan, perkataan saya bagaimana? Dan seperti minggu lalu saya sampaikan dalam misa Sabtu sore, dosa yang paling besar dibuat oleh orang beriman adalah lalai sebagai orang beriman, lalai sebagai orang yang mengenal Allah, lalai untuk merayakan Ekaristi sebagai undangan Allah untuk menerima putranya secara langsung.
Itu yang saya katakan dalam misa Sabtu sore yang lalu bagi yang merayakan bersama saya. Maka saudara terkasih, sekali lagi para kudus yang sudah mulia itu menjadi contoh kita. Mereka menjadi mulia bukan karena tiba-tiba, tapi mereka juga berjuang di tengah kesulitan kehidupan. Bagaimana bisa berdamai dengan pasangannya, bagaimana bisa menciptakan sukacita bagi orang terdekatnya, bagaimana bisa tetap bertahan dan setia dalam setiap penderitaan yang harus mereka alami. Saudara-saudari, mari mohon doa, karena kita sedang berziarah. Tetapi yakinlah bahwa kita akan sampai kepada surga, karena kita pemilik, karena kita sudah diangkat oleh Allah menjadi putranya karena Kristus. Maka tidak perlu lagi mencari surga, karena kita sudah punya. Yang tugas kita adalah bagikanlah surga itu kepada orang-orang yang paling dekat, lalu mulai kepada yang jauh. Yang dekat dulu, karena kita sudah punya surga itu. Tuhan memberkati. Menyadari sukacita kerajaan Allah, mari kita juga mengungkapkan kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara, dalam persekutuan dengan para kudus dari segala suku, bangsa dan bahasa, dan dari segala masa, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, sumber segala kesucian, sambil berseru, kuduskanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Kuduskanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Engkau menguduskan para pimpinan gereja di dunia, Bapa Suci, para uskup dan para imam. Penuhilah mereka dengan Roh Putra-Mu, sehingga mereka mampu menggembalakan umat-Mu dengan bijaksana, penuh semangat pelayanan dan kerendahan hati. Marilah kita mohon. Kuduskanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat beriman, semoga Engkau menguduskan umat beriman sebagai persekutuan para kudus. Akhirilah perpecahan di antara umat-Mu, sehingga semua warga gereja menurut anugerah mereka sendiri-sendiri ikut membangun tubuh Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kuduskanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi masyarakat, semoga Engkau menguduskan dan menuntun masyarakat kami agar senantiasa teguh berjuang mencapai kekudusan dengan berbagi hidup satu sama lain sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kuduskanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kami yang mengikuti perayaan Ekaristi hari ini, semoga Engkau menguduskan kami dan mengajari kami untuk tidak bangga atas kehebatan dan jasa-jasa kami, melainkan mengakui bahwa kami hanyalah hamba-hamba yang tak berguna. Teguhkanlah kami agar semakin percaya pada kekuatan-Mu yang sungguh nyata dalam diri kami, serta di dalam diri para kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kuduskanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa di surga, tolonglah kami untuk mengikuti jejak para orang kudus-Mu
dengan selalu mencari kehendak-Mu dalam segala tingkah laku dan perbuatan kami. Semoga para kudus selalu mendoakan kami di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa di surga, semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami bawa kepadamu untuk menghormati semua orang kudus. Kami percaya bahwa mereka sudah menikmati hidup abadi. Semoga kami merasakan keprihatinan dan bantuan mereka untuk keselamatan kami. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau memperkenankan kami merayakan kotamu, Yerusalem surgawi, Bunda kami. Di sana saudara-saudari kami yang sudah berhimpun di sekitarmu bersama-sama memuji Engkau untuk selama-lamanya. Kesana juga kami para peziarah melangkah maju dengan penuh iman dan bergegas dengan riang gembira sambil bersukacita atas anggota-anggota gereja yang sudah Engkau muliakan dan yang Kau berikan kepada kami sebagai teladan dan penopang kerapuhan kami. Dari sebab itu, bersama laskar malaikat dan rombongan orang kudus, kami sesuara mengagungkan dan memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi
yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang kami rayakan hari ini sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, dan berilah kami damai dalam kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang malam ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sakramen Ekaristi, katalah
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kudus, kami menyembah Engkau satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri semua orang kudus-Mu. Kami mohon rahmat-Mu, agar dalam kepenuhan cinta kasih-Mu, kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum peziarah ke perjamuan di tanah surgawi. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Terima kasih kepada jemaat sekalian yang hari ini bersama-sama merayakan Hari Raya Orang Kudus. Terima kasih kepada para petugas liturgi yang juga membantu kita dalam perayaan ini. Tata Laksana Keluarga Dihonian San Prades, Kur dari lingkungan Paulus dan juga lingkungan Yosef. Terima kasih juga organis, adik-adik misdinar, lektor dan pemazmur. Suster, terima kasih. Besok kita akan merayakan semua orang beriman yang kita tidak tahu, tentu mereka sedang, khususnya mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam kerahiman Allah. Karena itu besok jam 6 di hari yang berbeda kita akan mengenangkan dan juga merenungkan siapa mereka dan bagaimana kita sebagai orang beriman yang masih berziarah. Mari mohon berkat Tuhan agar kita di dunia ini juga mampu tetap menjadi orang kudus seperti tadi yang digambarkan oleh Bapak Fransiskus. Jadilah orang-orang yang tekun membagikan kerajaan Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan sertamu. Semoga Allah, kemuliaan dan sukacita para kudus yang menguatkan saudara melalui doa-doa istimewa para kudus, melimpahi saudara dengan berkat yang tidak berkesudahan. Amin. Semoga melalui doa-doa mereka, saudara dibebaskan dari kejahatan sekarang, dibentuk dengan teladan hidup mereka yang saleh, dan senantiasa mengabdikan diri bagi Allah dan sesama. Amin. Semoga bersama semua orang kudus, saudara memiliki sukacita surga, dan di sanalah penghuni surga bergabung dengan anak-anaknya, tempat gereja suci bersukacita dalam damai abadi. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas saudara dan menetap senantiasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.